Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, hari ini kita mau ngobrol bareng soal sesuatu yang seru loh. Kalian pernah gak sih kepikiran kenapa kita bisa kenal Islam? Kok bisa sampai ke Indonesia? Dan siapa yang membawa? Islam tuh masuk Indonesia gak langsung tiba-tiba ada, tapi ada perjalanannya sendiri dan banyak versi tentang itu. Nah, hari ini kita mau bahas teori-teori tentang masuknya Islam ke Nusantara. Kalian tahu nggak, sekarang ini di Indonesia dikenal sebagai negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia. Tapi Islam itu tidak langsung ada di Indonesia, melainkan masuk secara bertahap. Artinya Islam datang dengan pelan-pelan lewat berbagai cara dan jalur. Nah, para ahli sejarah punya beberapa pendapat atau teori tentang bagaimana dan dari mana Islam masuk ke Indonesia. Yuk kita bahas satu persatu teori-teorinya. Yang pertama itu ada teori Mekah, yang kedua teori Gujarat, yang ketiga teori Persia, dan yang terakhir ada teori Cina. Pembahasan yang pertama, teori Mekah. Menurut teori Mekah, proses masuknya Islam ke Indonesia adalah langsung dari Mekah atau Arab. Terjadi pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Mereka datang ke Indonesia dengan motivasi dagang sekaligus berdakwah. Biasanya mereka bergelar Sayyid atau Syarif di depan namanya. Teori yang kedua, teori Gujarat. Teori ini mengatakan bahwa proses kedatangan Islam berasal dari Gujarat pada abad ke-7 atau abad ke-13 Masehi. Gujarat adalah sebuah wilayah di India bagian barat berdekatan dengan Laut Arab. Teori yang ketiga, teori Persia. Teori Persia mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari daerah Persia atau Parsi, sekarang bernama Iran. Bukti teori ini adalah adanya kesamaan tradisi, contohnya tradisi merayakan 10 Muharram atau Asyura. Dan teori yang terakhir ada teori Cina. Menurut teori ini, kedatangan Islam berasal dari Cina. Ajaran Islam telah sampai di Cina pada abad ke-7 Masehi, pada masa dinasti Tang, di daerah Quanzhou, Kanton, Jiangzhou, dan pesisir Cina Selatan telah terdapat pemukiman Islam. Bukti dari teori ini adalah Raja Islam pertama di Jawa, Raden Patah, merupakan keturunan Cina. Bukti lainnya adalah adanya masjid tua yang bernilai arsitektur Cina. Nah, para ulama dan pedagang muslim zaman dulu punya berbagai cara dalam berdakwah. Yang pertama, dengan cara berdagang. Proses penyebaran Islam melalui jalur perdagangan dilakukan oleh para pedagang muslim pada abad ke-7 sampai abad ke-16 Masehi. Para pedagang tersebut berasal dari Arab, Persia, dan India. Para pedagang tersebut sangat jujur sehingga disukai oleh penduduk Nusantara, dan dengan cara ini mereka sukarela masuk Islam. Dikarenakan karena akhlak mereka baik, banyak orang yang lokal yang tertarik dengan Islam dan ingin belajar lebih dalam. Cara yang kedua, melalui perkawinan. Pada kala itu banyak pedagang yang menikah dengan pribumi yang berasal dari putri bangsawan atau putri raja, sehingga banyak keluarga bangsawan atau raja yang masuk Islam. Sehingga para pedagang tersebut menetap dan membentuk sebuah perkampungan muslim yang disebut pekajoan. Cara yang ketiga, melalui pendidikan. Pendidikan ini jadi jalan dakwah yang sangat kuat dan berpengaruh, terutama buat anak-anak muda zaman dulu. Gimana caranya? Salah satunya mendirikan pesantren. Ulama-ulama atau para wali songo mendirikan pesantren sebagai tempat belajar agama. Di pesantren orang-orang belajar mengaji, sholat, akhlak, bahasa Arab, hingga ilmu kehidupan. Salah satu yang terkenal adalah Sunan Ampel yang mendirikan pesantren di Surabaya. Selain lewat perdagangan, pendidikan dan seni, Islam juga disebarkan lewat hubungan sosial, artinya lewat pergaulan, interaksi sehari-hari, dan kegiatan masyarakat. Gimana sih maksudnya? Bayangkan begini, seorang muslim hidup di tengah masyarakat yang belum mengenal Islam, tapi dia sopan, jujur, suka membantu, tidak sombong, dan selalu ramah. Orang-orang jadi suka bergaul dengannya, lalu penasaran, agamanya apa sih? Nah, dari situ Islam mulai dikenalkan secara alami. Nah, sekarang kita jadi tahu bahwa Islam tidak masuk ke Indonesia dengan kekerasan, tapi dengan cara yang halus, damai, dan penuh kebijaksanaan. Ada banyak cara yang digunakan para ulama untuk menyebarkan Islam.
Semua itu dilakukan dengan tujuan agar Islam bisa diterima oleh masyarakat dengan sukarela dan penuh kesadaran, bukan karena paksaan. Semoga kita semua bisa meneladani cara-cara dakwah yang santun dan penuh akhlak. Tidak harus menjadi ustadz atau ustazah untuk berdakwah, cukup dengan berperilaku baik, berkata jujur, dan saling menghargai. Itu juga bentuk dakwah yang mulia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.